Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku beri hidupku
terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, kita lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu mengenai Yusuf. Bagaimana dia adalah seorang yang tegas, menutup semua celah dan tidak memberi kesempatan sama sekali kepada si jahat. Mari kita lihat kembali di dalam Kejadian pasal 39. Nah, kali ini saya ajak saudara melihat di dalam ayat yang ke-10. Ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ternyata saudara sekalian, celah yang dicari oleh iblis, kesempatan yang dicari oleh iblis dengan memakai istri Potifar ini bukan sekali dua kali. Tapi dikatakan terus penerus. Dari hari ke hari. Ini di sini kita harus waspada. Bahwa iblis itu licik dan jahat. Sangat jahat. Dia berusaha cari pintu depan, tidak bisa pintu belakang, tidak bisa pintu samping, dan seterusnya. Dia cari terus kesempatan untuk bisa menerobos. Tetapi ingat, pelajaran yang sudah kita dapatkan adalah tidak memberi kesempatan apapun, sedikit pun, kapanpun kepada iblis.
tutup semua celah. Nah, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ini? Jelas di sini. Dia dibujuk, dirayu. Itu secara fisik. Tetapi di balik itu iblis yang berusaha cari kesempatan, cari celah terus. Tapi ternyata Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Dan tidak mau tidur dengan dia, bahkan tidak mau bersetubuh dengan dia. Coba saudara bayangkan, ini sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Dan dari ayat yang ke-9, kita sudah tahu bahwa Yusuf mengerti. Yusuf tidak berani main-main dengan dosa. Dia takut akan Tuhan. Dia tahu posisinya. Oleh karena itu, saudara sekalian, Yusuf betul-betul merupakan contoh seorang yang berani dengan tegas menutup semua celah dan iblis tidak berhasil dalam hal ini. Sama sekali tidak berhasil. Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa. Istri Potifar tidak berhasil. Nah, sekarang kita lihat ini finalnya sekarang, ya. Kita lanjut ayat 11, kita baca. Diceritakan di sana pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, ini aneh ini. Yusuf adalah kepalanya, manajernya. Ketika bisa dikatakan ini pagi hari tentunya ini. Yusuf akan mulai pekerjaannya, loh kok nggak ada asistennya, pegawai yang lain kok nggak ada, kok aneh. Padahal harusnya itu dalam kuasanya. Kalau mereka mau cuti, libur, izin, apapun harus. Tentunya Yusuf sebagai pimpinan di situ. Tapi dia ini kok tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba tidak ada sama sekali semuanya. Nah, lihat ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini saudara sekalian, ternyata ini ulahnya istri Potifar. Ya tentunya dia sebagai majikan, dia berkuasa untuk dengan diam-diam memberitahu semua pegawai yang lain bahwa besok libur. Kecuali Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf tidak tahu apa-apa. Ketika dia datang untuk memulai pekerjaannya, ternyata cuma mereka berdua aja. Menurut istri Potifar dan menurut harapan iblis, ini kesempatan baik untuk menerobos kehidupan Yusuf. Tapi ternyata iblis salah. Istri Potifar juga salah. Yusuf tetap tidak memberi kesempatan. Dikatakan tadi, bajunya dipegang, tapi oleh Yusuf tentunya ini jubah yang di luar. Ya pada saat itu cara orang berpakaian tentunya tidak seperti di iklim tropis seperti kita di sini. Mereka di sana adalah subtropis, ada musim dingin dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bajunya beberapa lapis. Ya. Nah apa yang terjadi? Yusuf dipegang, ayo tidur dengan aku. Melakukan perbuatan dosa itu. Yusuf menolaknya. Lebih baik dia lari. Itu baju yang jubahnya yang di luarnya itu ditanggalkan. Dan dia lari keluar, dikatakan di sana. Puji nama Tuhan, Yusuf menang dalam hal ini. Tetapi iblis jahat sekali. Dia berusaha terus-menerus mencari celah. Tapi tidak pernah bisa berhasil. Nah, kita lihat ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya di dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang yang dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras.
Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ini betul-betul iblis, betul. Dia yang menyuruh semua orang tidak hadir, sekarang dia yang memanggil semua untuk bisa memfitnah Yusuf. Ya, memang mau tidak mau baju yang tadi ditinggalkan Yusuf, jubah luar tentunya ini, itu bisa dijadikan alat bukti untuk memfitnah. Padahal ceritanya tidak demikian. Ini jelas adalah pekerjaan iblis. Tapi iblis tidak bisa berhasil. Dalam hal ini tidak bisa berhasil. Nah, setelah memutar balik fakta itu, saya yakin tidak semua pegawai-pegawai itu percaya, sebab mereka tentunya tahu bahwa si ibu ini adalah seorang yang ya pasti ya, seorang yang tidak baik pastinya ya. Karena ini bukan sekali dua kali. Dari hari ke hari dia berusaha merayu Yusuf dan seterusnya. Tetapi apa boleh buat, dikatakan sampai suaminya Potifar, tuan rumah itu pulang. Nah, dia menyampaikan hal yang sama, fitnahan yang sama. Nah, kita lompat ayat 19 sekarang. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Apakah ini Yusuf kalah? Bukan. Iblis berpikir Yusuf sudah kalah. Tentunya istri Potifar gigit jari dalam hal ini. Dia sadar keinginannya tidak tercapai, dia kehilangan Yusuf malah sekarang. Karena dia memfitnahnya. Kita tidak tahu apakah setelah itu istri Potifar menyesal, mungkin dia sedih, waduh kok gini jadinya akhirnya. Ya, saya yakin istri Potifar menyesal ini. Karena dia tidak bisa mendapat apa yang diinginkan, malah kehilangan Yusuf sekarang, malah tidak ketemu. Yusuf di penjara. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Dan tidak mungkin istri Potifar yang berpikir, nanti setelah keluar penjara, nanti ya pasti aku mau deketi Yusuf lagi. Rasanya tidak mungkin karena ini juga tidak jelas. Kemungkinan kasus-kasus seperti ini tidak akan keluar dari penjara sampai seterusnya. Kemungkinan besar seperti itu. Ya. Tapi luar biasa. Yusuf tidak kalah. Coba kita baca ayat selanjutnya, 21 sekarang. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Apakah Yusuf kalah? Oh no, tidak. Yusuf di penjara, yes, betul. Tetapi bisa dikatakan dia ini juga adalah pimpinan penjara. Mungkin di jajaran pimpinan penjara, walaupun jabatannya secara resmi bukan kepala penjara, tapi fungsinya sebagai pimpinan kepala penjara. Karena dikatakan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf.
Dan dikatakan dia mempercayakan semua pekerjaan di situ. Nah, dengan kata lain Yusuf ini bisa dikatakan secara ya tidak resmi, ya, tidak dilantik, tapi dia adalah kepala penjara. Kita berpikir, wah di dalam penjara pasti Yusuf susah, menderita dan sebagainya. Dia kepalanya secara ya tidak resmi, artinya tidak dilantik secara khusus. Tapi dia punya otoritas. Kepala penjara saja sudah ikut-ikut. Dia percaya kepada Yusuf. Apakah mungkin Yusuf dirantai? Apakah mungkin Yusuf di ini? Tidak mungkin. Mana bisa dalam kondisi Yusuf dirantai bisa mengatur, memanage, bahkan mungkin memerintah bahkan. Ada anak buah kepala penjara itu, pasti Yusuf yang memerintah. Hari ini kalian begini, ke sana tolong sediakan untuk makanan ini, untuk ini, kebersihan harus seperti ini dan sebagainya. Yusuf mengatur semuanya dan dia punya otoritas memerintah tentunya, memberi instruksi. Nah itu dicatat di dalam ayat yang ke-22, jelas. Coba kita lihat. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan, semua. Dan bukan cuma itu, segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Jadi jelas sekali bahwa Yusuf ini adalah manajernya, kepala penjara itu. Walaupun ya unofficially, ya bukan secara official dia adalah kepala penjara yang dilantik dan sebagainya. Tapi dia adalah pimpinan. Nah kalau dia yang mengatur tahanan dan kemudian semua pekerjaan, ya tidak mungkin Yusuf ini yang di setori makanan penjara yang tidak jelas. Ya Yusuf yang mengatur. Dia kepingin misalnya hari nasi goreng, ya dia bisa dapatkan nasi goreng. Dia kepingin hari ini nasi pecel, ya dia bisa dapat nasi pecel. Dia bisa ke ujung sana ke sini, berjalan ke sana kemari dan sebagainya, melihat-lihat bebas, ya bisa saja. Hanya memang lokasinya di penjara, tapi dia tidak di penjara. Artinya dia tidak dikurung. Karena dia adalah, ya walaupun asisten, tapi bisa dikatakan dia kepalanya sendiri. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat pertama-tama iblis gagal. Tetapi mungkin kita juga harus mau menerima kenyataan bahwa kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan memang kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Tetapi tidak usah khawatir. Selalu ada hari depan yang penuh harapan. Seperti Yusuf ini. Dia tidak sengsara di situ. Dia tidak ditindas. Dia bisa bebas mengatur dan bekerja. Memanage dan sebagainya. Bahkan in the end. Bagi orang yang tidak memberi kesempatan pada iblis, orang yang selalu setia dan takut kepada Tuhan, in the end, pada akhirnya ada hari depan yang penuh harapan. Kita tahu persis, sudah bisa baca seterusnya. Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Istilahnya memang agak sulit dalam hal ini. Kalau dikatakan dia sebagai raja, karena ada Firaun di situ. Tapi kalau dikatakan dia bukan raja, ya dia yang berkuasa atas semuanya. Dia yang mengatur seluruh kerajaan Mesir. Bukan hanya mengatur rumahnya Potifar saja dulu, atau mengatur penjara, tapi sekarang dia mengatur kerajaan. Ya bisa dikatakan dia ini raja memang. Hanya saja karena masih ada Firaun di atasnya, dan itu diakui oleh Firaun. Sekarang semua aku serahkan dalam tanganmu. Otoritas, kuasa, semuanya. Hanya tahta ini saja bedanya. Jadi artinya
Ya semuanya sudah dari kekuasaan Yusuf, di bawah kekuasaan Yusuf. Bisa dikatakan Yusuf ini ya rajanya itu sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah beri kesempatan celah kepada iblis, tetap setia, taat kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Ada hari depan yang penuh harapan. Nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu, dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu dicurahkan atas setiap orang ini Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Perlindungan kuasa darah Yesus ada dalam kehidupan setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh. Kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Diberkati dan berkemenangan. Amin.